Selamat kembali lagi bersama channel Do You See Me. Sekarang saya akan menceritakan sebuah kisah nyata dari korban keluarga pesugihan. Oke, cekidot. Kita panggil saja namanya Michelle. Waktu itu tidak ada niatan untuk bercerita, namun karena biasanya sebuah obrolan lama-kelamaan pasti akan membahas tentang pergaiban, barulah dia bercerita tentang ayah dan ibunya yang mempraktikkan pesugihan. Butuh waktu yang agak lama mendapatkan detail ceritanya, apalagi sampai sekarang hal itu masih menghantui keluarga Michelle. Ini semua bermula ketika Michelle masih kecil, ketika kedua adiknya belum lahir ke dunia. Dulu ayahnya bekerja di sebuah perusahaan besar di Yogyakarta, dan ekonomi keluarga bisa dibilang berkecukupan. Hingga suatu waktu sang ayah dipecat karena difitnah menggelapkan uang oleh teman kantornya. Dari sinilah ekonomi keluarga berubah total. Sang ayah yang kesulitan mencari pekerjaan dan pekerjaan ibunya sebagai RT tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lama-kelamaan barang-barang berharga satu persatu dijual. Mobil, motor, dan perhiasan dijual hanya untuk kebutuhan sehari-hari, sembari sang ayah yang bekerja serabutan. Michelle yang pada waktu itu baru akan masuk SD berbarengan dengan sang ibu mengandung adik pertamanya. Kebutuhan yang semakin meningkat membuat sang ayah kebingungan mencari nafkah. Akhirnya diputuskan untuk menjual rumah dan mencari yang lebih murah. Namun rumah pasti tidak secepat itu terjual. Butuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sang ayah tak habis akal. Dia menawari rumahnya ke beberapa orang dan juga ke teman ayahnya dulu. Sang ayah berkelana ke sana kemari untuk menjual rumahnya. Namun di tengah perjalanannya, ketika Michelle masih diselimuti kepolosan, suatu hari sekitar jam 11 malam, rumahnya didatangi oleh segerombol orang. Kalau jumlah lupa mas, tapi yang ku ingat ada 2 mobil. Aku itu kebangun karena ramai banget rumahku. Ibuku aja bingung, gas di rumah gak cukup buat ngasih minum. Begitulah penuturan Michelle. Namun penuturan Michelle orang-orang itu agak aneh karena memakai baju yang sama semua dan pakaian yang dipakai dari atas sampai ke bawah berwarna hitam. Dan salah satu dari mereka membawa sebuah plastik hitam besar. Michelle sempat bertanya kepada ibunya, mereka itu siapa? Karena Michelle belum pernah lihat orang-orang itu sama sekali. Usut punya usut, ternyata ibunya juga tidak tahu dengan orang yang datang pada waktu itu. Michelle tidak tahu yang diobrolkan sang ayah dengan segerombolan orang itu, karena mereka berkerumunan di dekat mobil yang agak jauh dari teras rumahnya. Tak lama kemudian sang ayah ikut dengan segerombolan dan pergi entah kemana. Sang ibu sempat bertanya, namun sang ayah hanya terdiam. Bukan 1-2 hari, sang ayah tak kunjung pulang hingga 7 hari lamanya. Sang ibu yang sedang mengandung kebingungan dan tidak tahu mencari kemana. Apalagi dia tidak mengenal orang-orang yang datang malam itu. Di tengah kebingungan karena sang ayah tak kunjung pulang, tiba-tiba suatu pagi ketika Michelle berangkat ke sekolah, dia dikagetkan sang ayah yang sudah ada di teras rumah. Tetapi Michelle melihat ada sesuatu yang berbeda dari ayahnya. Sang ayah yang biasanya terlihat murung kali ini terlihat bahagia. Beda banget pokoknya. Pas itu ayahku kayak bahagia banget, malah nganter aku ke sekolah, padahal biasanya gak pernah. Michelle yang bertanya di dalam hati sempat kebingungan. Walaupun dia senang melihat ayahnya sekarang sudah tidak bersedih lagi. Di balik ayahnya yang bahagia itu, ternyata sang ayah bercerita kepada ibunya bahwa sudah bekerja lagi dan pekerjaan dia dapatkan dari salah satu seorang teman barunya. Teman baru yang dimaksud adalah segerombolan orang yang datang malam itu. Ibunya bertanya kepada sang ayah, yang kemarin itu siapa pak? Kok aku baru lihat ya? Itu temenku bu, aku ketemu pas nawarin rumah yang mau kita jual. Tapi gak jadi aku jual, aku udah dapat kerja, gajinya juga lumayan kok bu. Sejak ayahnya bekerja lagi, ekonomi keluarga Michelle berubah drastis.
Yang dulunya ingin menjual rumah, malah ayahnya membeli rumah baru dan bisa dibilang lebih besar dari rumah sebelumnya. Apapun dibeli oleh ayahnya untuk kebahagiaan keluarga. Hingga adik pertamanya lahir, ekonomi keluarga semakin naik dan tak jarang ayahnya bergonta-ganti mobil. Michelle yang kecerpatan bahagia karena apapun yang ia inginkan selalu diberi oleh ayahnya. Bahkan dari teman Michelle yang lain, Michelle bisa dibilang paling loyal dan dianggap orang kaya. Waktu terus berjalan, Michelle dan adiknya yang bertambah dewasa semakin jaya dan bahagia dengan kehidupan mereka. Hingga suatu hari sempat ada pertengkaran hebat antara ibu dan ayahnya. Pertengkaran itu terjadi karena ibunya mempersalahkan sang ayah yang selalu pergi sampai pagi hari dengan segerombolan teman yang selalu menggunakan pakaian hitam itu. Menurut penuturan Michelle, memang di hari-hari tertentu sang ayah selalu pergi entah kemana dan pulang ketika subuh tiba. Ketika ditanya, sang ayah selalu menjawab lembur. Sang ibu yang awalnya percaya lama-kelamaan curiga dengan kebiasaan sang ayah. Ya, masa lembur cuma tiap hari? Itu mas, yang lembur itu pasti dia berangkat jam 9 malam sampai subuh. Begitulah penuturan Michelle ketika ngobrol. Pertengkaran yang terjadi tidak membuat lembur ayahnya berubah. Pertengkaran itu terus berulang-ulang hingga ibunya lebih baik mengalah dan membiarkan kebiasaan ayahnya yang cukup aneh itu. Bertahun-tahun lamanya, Michelle selalu melihat ayahnya dengan kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Ayahnya juga lama-kelamaan berubah jadi lebih pendiam dan lebih banyak di luar daripada di rumah. Ayahnya berubah ketika adik keduanya lahir. Ayahnya semakin menjadi-jadi, yang dulunya ia tidak pernah mengajak gerombolan temannya itu ke rumah. Setelah adiknya lahir, ayahnya sangat sering mengajak mereka ke rumahnya. Karena mungkin terlalu sering ke rumah, Michelle dan keluarganya malah menjadi akrab dengan para gerombolan berpakaian hitam itu. Bahkan tak jarang ayahnya mengajak salah satu dari mereka untuk menginap di rumahnya. Sang ibu yang dulunya kesal dengan kebiasaan ayahnya berubah 360 derajat ketika ibunya tahu bahwa sang ayah pergi lembur dengan para gerombolan itu. Awal tuh kesel mas, ya mungkin karena udah kenal jadi malah akrab mas. Ibu juga udah gak kesel lagi waktu itu. Semenjak akrab dengan para gerombolan itu, Michelle merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Dia sering bermimpi bertemu dengan ular berkepala wanita dengan tangan yang menggenggam sebilah pedang panjang berlumuran darah. Mimpi itu berulang kali terjadi, namun Michelle tidak berani bercerita kepada ayah yang kebetulan berulang-ulang. Lama-kelamaan Michelle merasa ada yang janggal ketika ayahnya pergi lembur. Seperti biasanya, Michelle sering mendengar ketukan dari jendela kamar dan dia merasa selalu ada yang mengawasi di malam di mana ayahnya pergi. Kembali lagi, ia merasakan itu berulang kali hingga tibalah titik di mana Michelle tidak kuat lagi. Ya mas, aku ngerasa itu tiap ayahku pergi, pas aku tidur sama adekku juga denger. Dan juga takut mas, ngetoknya terus-terusan gak berhenti. Michelle bercerita apa yang selalu dialaminya kepada ayah dan ibunya. Ibunya panik dan menyarankan untuk didatangkan ahli spiritual. Namun berbeda-beda dengan tanggapan ayahnya yang hanya diam bahkan tidak setuju dengan saran mendatangkan ahli spiritual. Michelle kebingungan dengan tanggapan ayahnya yang biasa saja, bahkan seperti menghiraukan apa yang dialaminya. Dia juga melihat raut ibunya yang keheranan ketika melihat tanggapan sang ayah. Sempat terjadi perdebatan, namun sang ayah menang dalam perdebatan itu. Anehnya, sang ayah mengancam tidak akan kembali ke rumah kalau tetap mendatangkan ahli spiritual. Michelle masih merasakan gangguan itu, bahkan berbulan-bulan lamanya. Walaupun kadang hilang, akan tetapi mimpi bertemu sosok ular juga masih menghantuinya. Ibunya menyarankan berpindah kamar agar tidur bersamanya. Michelle mengiyakan dan benar saja. Gangguan dari mimpi itu tidak pernah ia rasakan sama sekali di kamar ibunya. Hingga suatu saat ketika ibunya membereskan kamar Michelle untuk dijadikan gudang karena sudah jarang dipakai,
Ibunya menemukan sebuah keris kecil yang dibelut dengan kain kafan dengan beberapa bercak tanah tepat di atas jendela kamar. Ibunya ketakutan dan tanpa basa-basi membuang keris itu ke tong sampah. Malam harinya ibunya bercerita kepada sang ayah dan bisa ditebak. Sang ayah malah murka dan mencari keris itu di tong rumah sampah. Dia tuh nyari tong sampah sampai di balik tong sampahnya udah kayak kehilangan 200-an juta. Michelle tak habis pikir dengan ayahnya yang semakin aneh. Ia pun menebak apakah keris itu ada hubungannya dengan mimpinya dan gangguan yang sering ia alami. Ibunya juga berpikir sama dengan Michelle pada waktu itu. Yang tambah membingungkan lagi, kenapa sang ayah selalu menghindar ketika ada sesuatu yang menyangkut keluarganya. Bahkan tidak ada pembelaan sedikit pun dari ayahnya. Waktu terus berjalan dengan sifat ayahnya yang semakin aneh. Gangguan yang terjadi juga semakin kuat. Adiknya nomor 2 yang masih kecil sering menangis tiba-tiba, dan adiknya nomor 1 juga tak jarang mendengar suara misterius dari luar rumah. Kebiasaan lembur sang ayah semakin brutal. Yang awalnya hanya 1 minggu sekali bertambah setiap bulan, bahkan sampai tidak pulang ke rumah 1 bulan lamanya. Apalagi menyangkut pekerjaan ayahnya yang semakin tidak jelas. Masa dia pernah sebulan gak pulang, mas? Kan ibuku juga curiga apa dia tuh gak kerja apa gimana. Soalnya waktu itu ayahku jarang ngobrol, mas. Tiba-tiba pergi gitu-gitu aja tiap hari. Setelah itu dia curiga ibunya selama ini berpura-pura tidak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi. Dan dia pikir apa yang selama ini diperlihatkan oleh ibunya hanya pura-pura semata untuk membuatku tenang. Kecurigaan itulah yang terus terbayang di benaknya. Michelle bahkan secara tidak langsung menanyakan hal itu, akan tetapi dibantah mentah oleh ibunya. Apalagi setelah Michelle masuk SMA, ayah dan ibunya berpisah dengan Michelle dan 2 adiknya. Waktu itu sang ayah bercerita harus berpindah ke daerah utara Jogja yang cukup jauh karena pekerjaan yang harus dilakukan di sana. Dengan terpaksa ayah dan ibunya meninggalkan Michelle dan 2 adiknya. Tak tanggung-tanggung, mereka berencana menetap di sana selama setengah tahun lamanya. Kecurigaan Michelle makin menguat ketika suasana keluarga setelah ayah dan ibunya pergi keluar kota. Michelle merasakan lebih nyaman dan tentram hidup bersama 2 adiknya, walaupun komunikasi dengan ayah dan ibunya masih berjalan. Apalagi mereka memilih berpindah ke rumah Eyang karena takut ketika ada gangguan tidak ada yang menolong mereka. Pas pindah ke rumah yang tuh, aku udah gak mimpi lagi, adikku udah gak nangis lagi. Memang setelah ayahnya bekerja, dari para gerombolan itu hanya Michelle, ibu dan 2 adiknya saja yang sering mengunjungi Eyangnya. Sifat dan kehidupan sang Eyang yang apa adanya pasti ada apanya. Saat Michelle hidup bersama di sana, Michelle sering diberkati petuah yang intinya selalu berhati-hati di dalam kehidupannya sehari-hari. Michelle merasakan dia diistimewakan, paling dijaga daripada kedua adiknya. Bahkan dia dilarang untuk pergi malam hari. Ketika ada temannya yang ingin mengajaknya pergi malam hari, teman-temannya yang harus datang ke rumah Eyangnya apabila terpaksa keluar kadang diantar oleh Eyang ataupun orang kepercayaan Eyang. Namanya anak SMA, pasti lama-kelamaan jenuh karena merasa tidak bebas kesana kemari. Michelle bersama teman-temannya menggunakan sepeda motor dan berniat untuk berlibur ke pantai. Namun apa dikata dan sudah menjadi kehendaknya, Michelle mengalami kecelakaan hebat. Dia menabrak bak truk dan kemudian badannya terjatuh ke kiri, dan naas salah satu bagian dari tubuhnya melindas ban mobil yang maju kencang dari belakang. Menurut penuturan Eyangnya yang langsung datang ketika mendengar kabar dari teman Michelle, Eyangnya sempat pesimis Michelle bisa selamat karena dia beberapa bagian badannya patah dan banyak darah yang keluar daripada saat itu. Sebelum siuman, Michelle sempat koma selama 12 hari. Michelle menuturkan sangat bersyukur masih bisa hidup sampai sekarang. Bahkan waktu itu dokter mengatakan kepada keluarganya, kemungkinan untuk selamat sangatlah kecil. Ibunya yang datang air matanya pecah melihat Michelle terkapar lemah tak berdaya.
dengan bantuan alat pernapasan dan bantuan alat lainnya yang tertancap di tubuhnya. Eyang dan dua adiknya mencoba menenangkan sang ibu yang menangis tiada henti. Ibunya selalu menangis setiap hari dan berharap sang anak bisa kembali siuman. Setiap hari sang ibu selalu berada di samping Michelle, bahkan tidak mau beranjak dari tempatnya karena tak ingin kehilangan sosok Michelle. Sang Eyanglah yang selalu menyemangati sang ibu agar percaya Michelle bisa melewati semua ini dan harus pasrah kehendak Tuhan. Walaupun dalam benak sang Eyang menanyakan kemanakah sang ayah karena tidak menunjukkan batang hidungnya ketika semua sedang bersedih dan berdoa untuk keselamatan Michelle.